Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi radhiyallahu anhu wa adama nafa bihi bi barakati ulumihi lana lil muslimin fid dharain. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semuanya, meneruskan pembacaan kitab Syarah Uqudil Lujain pada makro wa'lam annahu ay asya'na yambaghi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya kelakuan, ay asya'na, yakni keadaan, sifat, yambaghi, hendaknya. Jadi kita tiadakan saja ya domir sa'an itu. Annahu yambaghi, bahwasanya, hendaknya, ayyutlabu, yakni dituntut, lirrajuli, bagi seorang lelaki, apa? Ayyusiya, berwasiat itu rajul, atau selalu berpesan itu rajul, imro'atahu, kepada istrinya itu rajul. Ay ya'muroha, yakni memerintah itu rajul kepada itu imro'ah. Wa yudzakiroha, dan mengingatkan itu rajul kepada itu imro'ah. Wa yasta'tifa biha, dan berlemah lembut, berkasih sayang itu rajul kepada itu imro'ah. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ya, jadi kata Syekh Nawawi bahwa seorang lelaki hendaknya senantiasa berpesan, berwasiat kepada istrinya. Maksudnya berwasiat di situ memerintah, ya, memerintahkan hal-hal baik, mengingatkan, juga berlemah lembut, berkasih sayang. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, rahimallahu rajulan qala ya ahlahu sholatakum siyamakum zakatakum masakinakum yatimakum jironakum la'allallahu yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Rahimah, merahmati siapa Allahu Allah, menyayangi siapa Allahu Allah, rajulan, kepada seorang lelaki, qala, yang berkata itu rajul, ya ahlahu, duhai keluarga, gitu. Duhai keluarga, sholatakum, akan sholat kalian. Ya, maksudnya perhatikan, hati-hati, ya, perhatikan dengan sholat kalian. Siyamakum, puasa kalian. Zakatakum, zakat kalian. Masakinakum, orang-orang miskin di antara kalian. Yatimakum, anak-anak yatim di antara kalian. Jironakum, tetangga-tetangga kalian. La'alla, mudah-mudahan, semoga Allah yajma'ukum, mengumpulkan kalian, ma'hum, bersama mereka, fil jannati, di dalam surga. Tuh, dalam hadis, Allah akan selalu menyayangi seseorang yang selalu, yaitu tadi, selalu menasihati, berpesan, ya, berpesan kepada keluarganya. Enggak hanya istrinya, dalam hadis disebutkan keluarganya. Ingat sholatmu, puasamu, ya, selalu mengingatkan itu. Zakat, orang-orang miskin di sekitar, anak-anak yatim, tetangga, yaitu, ya,
hal-hal urgen, hal-hal penting, hendaknya seorang suami selalu mengingatkan istrinya akan itu yang disebutkan dalam hadis. Itu adalah prioritas. Wa yunfiqo, dan berinfak itu rajul alaiha, atas itu imro'ah, ala qadri wus'aihi, di atas kadar kemampuan itu rajul, ay taqatihi, yakni kekuatan itu rajul, ay taqatihi, yakni kemampuan itu rajul, wa quwwatihi, dan kekuatan itu rajul. Ya, seorang lelaki, seorang suami hendaknya berinfak menurut kadar usahanya, ya, menurut kadar apa yang sudah diusahakan olehnya, menurut kekuatan dan kemampuannya. Ya, yang bisa dilakukan jangan sampai enggak dilakukan gitu. Apa yang bisa diupayakan, ya hendaknya seorang lelaki melakukan itu dalam rangka dia memaksimalkan infak, memaksimalkan nafkah kepada istrinya. Wa ayastahmila, dan hendaknya menghadapi itu rajul alaiha, atas itu imro'ah. Maksudnya menghadapi dengan sabar, ya. Bahasa istihmal itu, menghadapi dengan sabar alaiha, atas itu imro'ah. Idza adzathu, apabila menyakiti itu imro'ah kepada itu rajul, bi an yasbiro. Nah, menghadapi dengan sabar maksudnya apa? Bi an yasbiro, yakni bersabar itu rajul ala idzaiha, atas sakit hati dari istri, dari itu imro'ah, atas sikap menyakitinya itu imro'ah gitu ya, sikap menyakiti dari itu imro'ah. Wa yatalatofa, dan berlemah lembut biha, dengan itu imro'ah, bi an yudariyaha, yakni memutarkan itu rajul kepada itu imro'ah. Apa memutarkan? Mengendalikan itu rajul kepada itu imro'ah bil ma'rufi, dengan hal-hal ma'ruf, hal baik. Jadi seorang lelaki hendaknya berani pegang pegang setir. Ya, berani selalu arahkan istrinya, ya, senantiasa ada dalam kebaikan, ya. Apa yang dilakukan, upayakan selalu hal-hal baik. Nah, ini tanggung jawab suami mengendalikan itu. Fa innahunna, karena bahwasanya itu para istri itu naqisatu aqlin, orang-orang yang kurang akal, wadinin, dan agama. Disebut kurang akal, perempuan disebut kurang akal di sini karena memang dominan perasaan, ya. Wanita itu dominan, yang bermain itu lebih hatinya. Terus disebut kurang agama, ya apa adanya. Dikatakan kurang agama karena memang pada masanya, pada waktunya, sholatnya enggak seperti laki-laki, ya. Ada kekurangan pada masanya, wanita sedang haid, itu dia di situ enggak melakukan sholat. Itu kenapa dikatakan kurang akal dan kurang agama, ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, laula annallaha, seandainya tidak bahwasanya Allah sataro, menutup itu Allah al-mar'ata, kepada wanita, bil hayai, dengan sifat malu, lakanat, maka ada itu mar'ah, la tusawi, tidak sama, tidak menyamai, kafan, segenggam, akan segenggam min turabin, daripada tanah. Tuh, ya. Seandainya saja, dalam hadis disebutkan, seandainya saja Allah tidak menutup kaum wanita dengan rasa malu, maka nanti derajatnya lebih rendah daripada tanah.
nggak bisa nggak bisa menyamai tanah, ya artinya berarti lebih rendah daripada segenggam tanah, segenggam debu. Makanya alhamdulillah ada rasa malu. Allah gede, Allah besarkan, Allah dominankan sifat malu pada diri seorang wanita. Wa an yuslikaha, dan mengarahkan itu rojul kepada itu imro'ah sabilal khairi, akan jalan kebaikan. Qala telah berkata siapa Ar-Romliyu, Imam Romli, fi Umdatir Rabihi, pada kitab Umdatir Rabih, laisa, tidak, lahu, bagi seorang suami, apa dorbuha, memukul itu istri, ala tarkis sholati, sebab meninggalkan sholat. Ini ya, jadi kan suami hendaknya mengarahkan istri selalu ada pada jalan kebaikan, arahkan dia selalu ada dalam kebaikan. Nah, ketika membahas itu, Syekh Nawawi mengutip pendapat Imam Romli dalam kitab Umdatir Rabih. Seorang suami itu nggak diperbolehkan memukul istri karena meninggalkan sholat. Gitu. Bal yaktasiru, yakni maksudnya akan tetapi seorang suami memilih alal amri, atas perintah. Jadi cobalah perintah dulu gitu. Perintah, hanya merintah ya, hanya perintah sholat. Ketika dia nggak sholat ya hendaknya nggak memukul, nggak boleh memukul, kata Imam Romli. Kama qolahu Atiyatun, seperti telah mengatakan itu siapa? Atiyatun, Imam Atiyah.